Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Berukar PSCC. Hari ini hari Rabu tanggal 13 September, hari biasa, pekan ke-23, peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai ayat 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, kebahagiaan sejati hanya ada dalam Tuhan. Saudara-saudari, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Chrysostomus yang lahir di Antioquia. Chrysostomus dibesarkan oleh sang ibu yang bernama Antusa, seorang wanita Kristen yang saleh dan bijaksana. Antusa sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya dan mengusahakan agar mereka memperoleh pendidikan dari guru-guru terbaik. Yohanes seorang yang cerdas dan menonjol dalam sastra dan retorika. Jika ia berbicara, semua yang mendengar akan terpesona pada kata-katanya yang begitu indah. Kecakapannya merangkai kata membuat ia dijuluki Yohanes Chrysostomus atau Yohanes si mulut emas. Sejak kecil ia sudah bercita-cita untuk menjalani kehidupan religius dan memberikan diri seutuhnya pada Tuhan. Yohanes menjadi seorang pertapa dan menjalani pola hidup asketis yang sangat ekstrim. Sebagai konsekuensi dari praktek hidupnya ini, perut dan ginjalnya menjadi rusak permanen. Gagal melayani Tuhan sebagai pertapa, Yohanes bertekad menjadi seorang imam. Ia sangat terkenal karena keindahan kata-katanya saat ia sedang berkhotbah. Meskipun sering sakit-sakitan, Yohanes tetap melakukan begitu banyak karya yang mengagumkan, yakni berkhotbah, memberi makan fakir miskin, serta memberikan perhatian kepada para yatim piatu. Ia juga sangat mengasihi umatnya dan berusaha untuk merangkul semua kalangan. Ia berbahagia dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Semangat hidup Santo Yohanes Chrysostomus menjadi refleksi bagi kita dengan sabda Tuhan hari ini. Dalam bacaan yang kita dengar, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya tentang sabda bahagia dan peringatan. Berbahagialah hai kamu yang miskin, yang sekarang ini lapar, yang sekarang ini menangis, yang jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, mengucilkan kamu, dan mencela kamu. Berbahagialah dan celakalah hai kamu yang kaya, yang sekarang ini kenyang, yang sekarang ini tertawa. Jika semua orang memujimu, celakalah. Mengapa dikatakan berbahagia?
Dan mengapa pula Yesus mengatakan celaka? Jika dipikir-pikir, bagaimana mungkin yang miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, ditolak, disebut berbahagia? Dan bagaimana mungkin orang yang kaya, kenyang, tertawa, dipuji bisa celaka? Secara duniawi, barangkali ini kurang pas. Bukankah realitas yang diperjuangkan manusia adalah supaya hidup sejahtera, dikenal baik, berstatus sosial tinggi, boleh makan minum sepuasnya, dan tertawa menikmati hidup ini? Siapakah yang ingin miskin, lapar, menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, atau ditolak? Rasanya tidak ada yang ingin. Untuk itu kita perlu merubah cara pandang kita seperti cara pandang Yesus. Di sini, kemiskinan dilihat sebagai tidak punya apa-apa. Karena itu tidak ada penghalang untuk mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Satu-satunya yang dimiliki dan bisa dipandang adalah Tuhan saja. Kelaparan, kesedihan, dimusuhi orang membuat orang berjuang lari dan memandang kepada Tuhan. Ketika mereka datang dan memandang Yesus, disitulah orang mengalami kedamaian dan kebahagiaan. Yesus tidak pernah melarang orang untuk memiliki harta, hidup sejahtera, tertawa, dan makan minum. Sabda Tuhan, celakalah, adalah peringatan keras kepada kita untuk tidak menjadikan harta, kesejahteraan, dan kesenangan menjadi penghalang bagi kita untuk memandang dan datang kepada Yesus. Kita pergi jalan-jalan pada hari Minggu, tapi kita lupa untuk pergi ke gereja. Kita berpesta pora, tapi kita lupa untuk bersyukur. Mereka merasa nyaman dengan hidup mereka dan dengan apa yang mereka miliki, sehingga bukan tidak mungkin mereka merasa tidak perlu bergantung pada apapun, bahkan kepada Allah. Maka tidak ada tuntutan untuk dirinya memuji Tuhan, pergi ke gereja, mengikuti perayaan Ekaristi, dan sebagainya. Maka mari kita seperti Yohanes Chrysostomus yang datang memandang kepada Tuhan dengan memberikan perhatian kepada mereka yang miskin, mengasihi semua orang, dan berusaha merangkul semua orang. Dengan demikian, kita pun akan dikatakan berbahagia dan sungguh menikmati kebahagiaan itu dalam hidup kita. Tuhan